إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Kita melanjutkan saudaraku seiman kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib. Kita masuk hadis 53. Wa an Anasin radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas, semoga Allah meridainya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ammal muhlikat, adapun perkara-perkara yang membinasakan, fasyuhun mudha', yang pertama adalah kekikiran yang ditaati, wa hawan muttaba', dan hawa nafsu yang diikuti, wa ijabul mar'i binafsih, dan seseorang merasa ujub dengan dirinya, dengan kelebihan yang ada pada dirinya sendiri. Dikeluarkan oleh Al-Bazzar, Al-Baihaqi, dan yang lainnya, ya. Dan Syekh Albani mengatakan hadis ini hasan li ghairihi. Rasulullah SAW mengabarkan bahwa ada 3 perkara yang membinasakan, saudaraku. Apa itu? Yang pertama syuh. Syuh itu artinya syadidul bukhl, kebakhilan yang sangat, ya. Muta' yang ditaati, artinya seseorang mengikuti kebakhilannya, dia tidak berusaha untuk melawan kebakhilan. Bakhil atau pelit sesuatu yang tercela dalam Islam. Dan bakhil itu ya sama sekali tidak bermanfaat untuk pelakunya. Bahkan bakhil hakikatnya itu bisa menghancurkan harta. Ya, sebagaimana Rasulullah mengabarkan bahwa setiap paginya ada 2 malaikat yang turun ya ke bumi. Yang satu berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfak. Yang satu lagi berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah, berikan kebinasaan kepada orang yang kikir itu. Ya. Jadi kalau kamu kikir, tidak mau menginfakkan harta kamu, tidak mau kamu bersedekah padahal kamu punya kelebihan, sebetulnya ya harta kamu itu menjadi tidak berkah. Ya harta kamu itu ya tidak diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya karena ya akhi, sedekah itu hakikatnya adalah tidak mengurangi harta sama sekali. Kata Rasulullah SAW, wala tunqisu shadaqatun min mal. Sedekah tidak mengurangi harta. Sebab kenapa? Pasti Allah ganti. Allah pasti berkahi. Ya. Makanya akhal Islam, azani Allah wa yakum, orang yang bersedekah diberikan oleh Allah banyak keistimewaan. Di antaranya yang pertama, diberikan pahala yang besar, ya, pada hari kiamat. Di mana Allah berfirman, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang yang berinfak di jalan Allah seperti orang yang menanam 1 butir padi. Lalu ia tumbuhlah, ia menumbuhkan 3 batang, 7 batang. Setiap batangnya ada 100 padi. Allahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan ya pahala sedekah bagi siapa yang Allah kehendaki. Yang kedua, ya akhi, orang yang sedekah itu, ya, maka sedekahnya akan menaungi dia nanti pada hari kiamat di padang mahsyar. Di padang mahsyar, saat matahari didekatkan 1 mil, bayangkan. Ya, sangat panas. Apa kata Rasulullah, ar-rajul tahta dhil al-mar'u tahta dhilli sadaqati yaumal qiyamah. Seseorang itu, kata Rasulullah, berada di bawah naungan sedekahnya kelak nanti pada hari kiamat.
Ya. Apalagi kalau ternyata sedekahnya itu kita betul-betul sembunyikan, tidak ada orang yang tahu. Bahkan yang diberi sedekah pun tidak ada yang tidak tahu dari mana sedekahnya. Maka ini orang akan diberikan oleh Allah naungan pada hari kiamat di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ya, Rasulullah SAW sabda sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang akan Allah berikan kepada mereka naungan pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa di antaranya? Rajulun tasaddaqa bi sadaqah fa akhfaha. Orang yang bersedekah lalu ia sembunyikan sedekahnya. Hatta la ta'lamu shimalu ma tunfiqu yaminu. Sampai-sampai kata Rasulullah, tangan kirinya itu tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Subhanallah. Ya. Ya akhi, orang yang bersedekah akan diberikan oleh Allah kelapangan dada. Ibnu Qayyim menyebutkan min asbab insyirahis sadr, di antara sebab dada kita menjadi lapang itu adalah di antaranya itu sedekah. Ketika kita sedekah membantu fakir miskin, membantu orang-orang yang susah, itu membuat dada kita lapang biidznillah. Iya. Demikian pula sedekah memberkahi harta ya akhir Islam. Yakinlah dengan janji Allah bahwa sedekah sama sekali tidak mengurangi harta, bahkan memberkahi. Ya, maka dari itu jangan kita mengikuti kekikiran. Ya, hakikat kekikiran itu hanya akan membinasakan harta, akhi. Kata Rasulullah SAW, ma yaqulu ibnu Adam mali mali. Anak Adam berkata hartaku, hartaku. Padahal kata Rasulullah hakikat hartanya itu yang sudah ia makan atau yang sudah ia pakai atau yang sudah ia infakkan. Ya. Sebab yang belum kita pakai itu harta belum tentu jadi milik kita. Entah itu dibakar kebakaran, dimakan api, atau terbenam ke dalam tanah, atau terkena berbagai macam musibah, atau ya kita mati lalu diwariskan menjadi milik ahli waris kita. Belum tentu jadi milik kita, akhi. Kalau kita ingin harta itu menjadi milik kita sampai ke surga nanti, sedekahkan. Ya, maka semua harta yang kita sedekahkan, kelak Allah akan ganti di hari kiamat di surga itu dengan yang lebih baik dari apa yang kita sedekahkan tersebut. Subhanallah. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka ini perkara yang membinasakan yang pertama, yaitu syuhun muta', kekikiran. Orang yang kikir itu, akhi, akibat daripada dia takut miskin. Ya. Nggak yakin akan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, akibat daripada dia tidak percaya janji Allah bagi orang-orang yang sedekah. Ya, orang yang kikir itu, akhi, dadanya sempit sekali. Ya, mau mengeluarkan uang sedekah saja mikirnya berkali-kali lipat. Ya, ketakutan miskinnya itu luar biasa. Ya, sehingga kefakiran itu, akhi, betul-betul terbayang di pelupuk matanya itu. Orang kikir itu, akhi, karena akibat daripada cinta dunia yang berlebihan. Ya, orang yang cinta dunia berlebihan biasanya ya ketakutan kepada kefakirannya luar biasa sekali. Ya. Dia akhirnya menjadi kikir, tidak beriman kepada pahala yang besar berupa surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang Rasulullah katakan itu membinasakan, apa itu? Itu hawan muttaba, hawa nafsu yang diikuti. Ini mengerikan sekali. Karena orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya, akhi, tidak peduli lagi dengan batasan-batasan agama Allah. Orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai kendaraannya, dia tidak akan peduli lagi Allah ridha atau tidak, dia tidak peduli. Halal dan haram dia terabas, nggak masalah bagi dia. Ya, tidak peduli dia. Yang penting hawa nafsunya, dia puas dengan hawa nafsunya dan syahwatnya itu. Orang yang beragama dengan cara mengikuti hawa nafsu pasti tersesat, akhi.
Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebab seseorang bisa tersesat ya setelah mendapatkan hidayah akibat mengikuti hawa nafsu. Allah mengatakan watlu alaihim naba alladzi atainahu ayatina fansalakha minha faatba'ahu syaitan fakana minal ghawin walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Kalaulah kami, Allah mengatakan, bacakan kepada mereka tentang berita orang yang diberikan dan diajarkan kepadanya ayat-ayat kami. Ini orang sudah diberikan ayat-ayat Allah, sudah diajarkan ayat-ayat Allah. Fansalakha minha, lalu ia lepas dari ayat-ayat kami tersebut. Fa'atba'ahu syaitan, lalu syaitan pun mengikutinya. Fakana minal ghawin, dan ia pun tersesat. Bayangkan, ia sudah tersesat setelah dapat hidayah. Lalu Allah berfirman, walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalaulah kami kehendaki, kami akan muliakan ia dengan ayat-ayat kami itu. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah. Namun ia lebih condong kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Rupanya inilah sebabnya dia tersesat. Lebih mengutamakan kehidupan dunia dan mengikuti hawa nafsu, akhirnya ia pun tinggalkan ayat-ayat Allah Jalla wa'ala. Maka Anda yang sudah mendapatkan hidayah, kita yang sudah Allah ajarkan ayat-ayat Allah, jika di hati kita masih ada mengutamakan kehidupan dunia dan mengikuti hawa nafsu, demi Allah, ilmu yang kita pelajari itu tidak akan ada manfaatnya. Ya. Makanya Allah menganggap orang yang mengikuti hawa nafsu itu manusia yang paling sesat. Allah berfirman, "Waman adallu mimman ittaba hawa." Siapakah yang paling sesat, kata Allah, dari orang yang mengikuti hawa nafsunya? Karena orang kalau mengikuti hawa nafsu, disampaikan hujah, kebenaran, dalil, pasti dia akan tolak. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Maka mengerikan, akhi, ya ketika seseorang lebih mendahulukan hawa nafsunya dan syahwatnya daripada mengikuti Allah dan Rasulnya. Kesengsaraan ya telah siap-siap menunggu dia di dunia dan akhiratnya. Orang yang mengikuti hawa nafsu, ya akhwal Islam, Allah akan berikan kesempitan di dunia dan di akhirat. Di dunia kesempitan dada walaupun hartanya kaya. Allah berfirman, "Wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Siapa yang berpaling dari peringatanku, maka kami akan berikan, ya, "Wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Maka ia akan mendapatkan kesempitan hidup. Ya, sebagian ulama mengatakan kesempitan dada, hatinya selalu gelisah, tidak mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan di dunia, dan kesempitan kubur. Ya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan kumpulkan ia dalam keadaan buta. Lalu ia berkata, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ia berkata, ya Rabb, kenapa engkau tinggalkan, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, ya Rabb, sementara aku dahulu di dunia bisa melihat. Apa kata Allah? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, lalu kamu pun meninggalkannya. Wa kadzalika al-yawma tunsa. Maka di hari ini pun kamu akan ditinggalkan. Ya Rabb, ya, di hari akhirat, ya akhi, ketika kita sangat butuh karunia Allah dan rahmatnya dan ampunannya, ternyata Allah tinggalkan kita karena kita di dunia lebih mengikuti hawa nafsu dan meninggalkan ayat-ayat Allah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Betapa banyak kesesatan yang muncul karena mengikuti hawa nafsu, ya akhi. Kerusakan agama, kerusakan, bahkan kerusakan ya dunia itu akibat daripada mengikuti hawa nafsu, ya akhi. Maka Rasulullah SAW mengatakan ini membinasakan ini. Setelah kekikiran, itu hawa nafsu yang diikuti. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah, apa yang membinasakan?
wa ijabul mar'i bi nafsih. Seseorang merasa ujub dengan dirinya, merasa ujub dengan amalnya yang banyak, lalu menganggap remeh ya amalan orang lain. Akhirnya terkena kesombongan, na'udzubillah. Tertipulah ia. Merasa ujub dengan ilmunya yang banyak, merasa ujub karena dia sudah sampai ke gelar doktoral, profesor, ya. Sehingga dia tertipu dengan kecerdasan dan kepintarannya. Merasa ujub dengan kekayaannya, sehingga ia tertipu dengan kekayaannya. Merasa ujub dengan kecantikan dan ketampanannya, sehingga ia tertipu dengan itu semuanya. Semua itu membinasakan, akhi. Rasulullah SAW sabda, bainama rajulun yamshi qad a'jabathu jummatuh wa qatifatuh idh khasafa Allahu bil ard. Ketika seseorang, kata Rasulullah, sedang berjalan dan ia telah merasa ujub dengan rambutnya yang indah, mantelnya yang mewah, tiba-tiba Allah tenggelamkan ia ke dalam bumi, kata Rasulullah. Bahwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah, dan ia terus diazab di dalamnya sampai hari kiamat. Allah ya akhi, kalau kita merasa ujub dengan kendaraan kita, kendaraan itu akan menjadi sebab kita akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ujub dengan amalan kita, amal itu dia batalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena makanya Syekh Utsaimin mengatakan al-ujubu muhbitun lil amal. Ujub itu bisa membatalkan amal. Hati-hati saudaraku sekalian. Ya. Jangan merasa ujub dengan kepandaian Anda, dengan kecerdasan Anda, dengan banyaknya amal Anda. Ya. Jangan merasa ujub dengan kiprah Anda dalam dunia dakwah, dengan jasa-jasa Anda. Jangan merasa ujub. Semua itu Allah yang memberikannya kepada kamu. Kalau bukan karena Allah yang memberikannya kepada kamu, ya kamu itu tidak bisa apa-apa sebetulnya. Kita semua, kalau bukan karunia Allah ya akhi, ya kita ini siapa? Hamba yang lemah. Maka kewajiban kita bersyukurlah kepada Allah. Lalu jangan sampai kita tertipu dengan banyaknya amal kita. Jangan kita tertipu dengan banyaknya jasa kita, dengan banyaknya ya kebaikan kita. Jangan tertipu. Ya. Bersyukurlah kepada Allah terus, ya, dan teruslah kita beramal dan kita memohon kepada Allah agar Allah menghindarkan kita dari rasa ujub itu. Ya, Allah ya akhi, orang yang ujub terhadap dirinya sendiri sulit untuk menerima nasihat orang lain, karena ia merasa dia lebih pintar, lebih hebat. Ketika ada yang menasihati, susah untuk menerima. Demikian pula orang yang suka mengikuti hawa nafsu, 1000 nasihat tidak akan didengar oleh dia. Iya. Bagaimana tidak akan membinasakan dia? Karena hatinya sudah tertutup dengan itu semuanya. Kita masuk hadis 54, wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah hajabat taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atah rahu Tabarani bi isnadin hasan. Sesungguhnya Allah menghalangi taubat dari setiap pelaku bid'ah sampai ia meninggalkan kebid'ahannya. Dikeluarkan Al-Tabrani dengan sanad yang hasan. Subhanallah ya akhi, ini sanksi Allah atas pelaku bid'ah. Karena pelaku bid'ah pasti ya akan menganggap baik perbuatan bid'ahnya. Selama ia menganggap baik perbuatan bid'ah tersebut, selama itu dia tidak akan taubat. Selama itu Allah akan halangi ia dari taubat. Ya. Ini menunjukkan akhi bahwa kebid'ahan itu sesuatu yang tercela di mata Allah. Jangan kita ya semangat kepada bid'ah lalu kita meninggalkan sunnah. Berapa banyak sunnah Nabi SAW yang sudah jelas ditunjukkan hadis-hadis yang sahih
yang kita lalaikan, kita tinggalkan, lalu kemudian kita sibukkan dengan perkara yang bid'ah, wallah ya akhi, bid'ah tidak akan diterima oleh Allah. Rasulullah SAW sabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada di atasnya perintah kami, maka amal itu ditolak oleh Allah, tidak akan diterima. Bid'ah itu ya akhi, sama saja menuduh Rasulullah belum menyampaikan risalah secara sempurna. Makanya Imam Malik berkata, man ibtada'a fid dini bid'atan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Siapa yang membuat satu bid'ah saja dalam agama ini, sama saja dia sudah menuduh Rasulullah SAW telah mengkhianati risalah. Rasulullah belum menyampaikan risalah secara sempurna. Itu sama saja dia menuduh seperti itu. Kata Imam Malik, wa dzalika li anna Allah qala, karena Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku telah sempurnakan agamamu. Jadi Rasulullah sudah sempurna menyampaikan semua kebaikan. Semua kebaikan sudah Rasulullah jelaskan kepada umatnya. Ya. Fa'alainal ittiba, kewajiban kita ittiba saja sudah. Sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Nabi radhiyallahu an. Beliau mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Kamu ikuti saja, enggak usah berbuat bid'ah, enggak usah bikin-bikin yang baru. Sungguh kamu sudah dicukupi, udah cukup agama ini, udah sempurna. Ya. Bid'ah itu ya akhi, ya, lebih disukai oleh iblis daripada maksiat, kata Sufyan Ats-Tsauri. Ini perkataan seorang ulama salaf yang bernama Sufyan Ats-Tsauri, mengatakan al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah. Bid'ah itu lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Kenapa? Karena orang yang melakukan maksiat sadar bahwa itu salah. Setiap pelaku maksiat, kalau ditanya apakah kamu tahu bahwa itu ya sesuatu yang salah, dia tahu sebetulnya salah. Sementara pelaku bid'ah tidak mengaku kalau itu sebuah keburukan. Ya, pelaku bid'ah akan menganggap bid'ahnya itu baik, bagus. Ya, maka selama itu dia tidak akan pernah taubat. Makanya dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha hajabat taubah. Sesungguhnya Allah menghalangi taubat an kulli sahibi bid'atin, dari setiap pelaku bid'ah, hatta yada'a bid'atahu, sampai dia meninggalkan kebid'ahannya. Maka segera introspeksi diri, segera periksa setiap amalan yang kita lakukan ini, adakah dalilnya dan contohnya dari Rasulullah SAW atau tidak. Iya, kalau ternyata tidak ada dalilnya, tidak ada contohnya ibadah tersebut dari Rasulullah SAW, segera tinggalkan. Iya. Hadis ke-55, wa anil Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal muhdatsat fa inna kulla muhdatsatin dhalalah. Jauhi oleh kalian semua perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin dhalalah, karena setiap yang diada-adakan itu sesat, itu bid'ah. Ingat akhi, yang dimaksud dengan yang baru di sini itu dalam masalah agama. Adapun dalam masalah dunia silahkan. Kaidah agama menunjukkan masalah dunia pada asalnya halal. Ya, ini ditunjukkan oleh firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 29. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian apa yang ada di muka bumi ini semuanya. Jadi semua yang ada di muka bumi pada asalnya halal buat kita. Kata para ulama, ini menunjukkan yang berhubungan dengan masalah dunia pada asalnya halal. Ya. Adapun dalam masalah agama, agama ini milik Allah. Karena agama ini milik Allah, tidak boleh kita membuat syariat dalam agama kecuali telah ada izinnya dari Allah, berupa wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Tidak boleh, saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum, dalam agama kita membuat-buat cara ibadah baru kepada Allah. Karena ibadah itu hak Allah. Allah ingin diibadahi dengan apa yang Allah cintai dan ridai.
bukan sesuai dengan selera-selera kita. Ya. Ada sebagian orang berkata begini, kalau peringatan ini bid'ah, berarti mobil juga bid'ah dong, karena mobil baru ada. Ya, kacamata juga bid'ah, kita katakan, ya akhi, memang mobil bid'ah secara bahasa, tapi secara syariat tidak bid'ah. Karena sudah kita katakan tadi, masalah dunia pada asalnya halal. Kamu mau membuat apapun yang baru selama itu bermanfaat, silahkan, masalah dunia pada asalnya halal. Adapun ini masalah agama masalahnya. Agama itu bukan milik kamu, bukan milik kiai, bukan milik ulama. Agama ini milik Allah. Allah berfirman, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah, milik Allah lah agama yang murni ini. Allah berfirman, am lahum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'dham bihillah. Apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang membuat syariat untuk mereka dari agama ini apa-apa yang Allah tidak izinkan? Allah mencela kaum musyrikin yang membuat tata cara ibadah dan mengubah-ubah agama Nabi Ibrahim. Maka Allah mengatakan, apakah mereka punya sekutu-sekutu selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka dari agama ini sesuatu yang Allah tidak izinkan? Karena agama ini milik Allah, harus dengan izin Allah. Ya. Sementara agama ini telah Allah sempurnakan. Maka kewajiban kita pelajari saja Al-Qur'an dan hadis. Ya. Terus kita dalami sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Sehingga pada waktu itu kita paham. Tidak perlu kita berinovasi baru. Kreasi baru untuk membuat ibadah, tidak perlu. Semua itu sudah dicukupkan. Kalau kamu kreatif dalam dunia, silahkan. Kamu bikin inovasi baru dalam masalah dunia, silahkan. Tapi dalam masalah agama lah. Agama sudah sempurna, alhamdulillah. Iya. Allah diibadahi bukan sesuai dengan keinginan kita, bukan sesuai dengan selera kita. Tapi Allah diibadahi dengan apa? Sesuai dengan apa yang Allah ridhai dan cintai. Yang Allah ridhai dan cintai itulah yang Allah sampaikan kepada Rasulnya salawatullahi alaihi wasallam. Ya. Ikhwatul Islam, azani Allah wa yakum. Kita masuk hadis yang ke-56. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam likulli amalin syirrah. Setiap amal ada masa-masa semangat. Kata-kata kullu mempunyai makna setiap. Adapun perkataan sebagian orang di zaman ini yang sangat aneh dan nyeleneh dan bertabrakan dengan ijma para ahli bahasa Arab dan usul fikih, mengatakan katanya kullu itu tidak mempunyai makna setiap tapi sebagian. Lalu bagaimana dengan firman Allah? Wa khalaqa kulla syai', dan Allah menciptakan segala sesuatu. Maka adakah sesuatu yang Allah tidak ciptakan? Ya. Ya akhi, Allah berfirman juga kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Maka adakah sesuatu yang tidak mati? Ya, semua kelak sebelum hari kiamat akan mati. Maka kullu itu mempunyai makna semua. Nabi bersabda, likulli amalin syirrah. Setiap amal ada masa-masa semangat. Walikulli syirratin fatrah. Dan setiap masa semangat ada masa-masa lemah, futur. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada. Maka siapa yang di masa lemahnya itu kepada sunnahku, maka sungguh ia telah mendapat hidayah. Waman kanat fatratuhu ila ghairi dzalik faqad halak. Dan siapa yang masa lemahnya kepada selain sunnahku, sungguh ia telah binasa. Hadis 57 mirip ya. Warahu Ibn Hibban fi sahihihi aydan min hadits Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dan Ibn Hibban meriwayatkan dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli amalin syirrah
walikulli syirratin fatrah fa in kana sahibuha saddada aw qaraba farjuh wa in usyira ilaihi bil asabi fala ta'udduh. Setiap amal ada masa-masa semangat, dan setiap masa semangat ada masa-masa lemah. Jika pelakunya ketika masa semangat itu saddada wa qaraba, melakukan perbuatan yang tepat dan mendekati sunnah, ya, maka farjuh, harapkan ia, artinya harapkan akan keistiqomahannya. Orang seperti ini bisa istiqomah insyaallah. Wa in usyira ilahi bil asabi, tapi jika ia mengamalkan kebaikan, semangatnya itu karena ingin dijempolin, ya, ingin diisyaratkan dengan asabi, hebat ya, agar dipuji orang. Kalau zaman sekarang dengan like, ya, agar banyak yang nge-like. Fala ta'uddu, maka jangan kamu anggap apa-apa dia itu. Nggak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Ngeri, akhi. Ya. Hadis ini, akhi, menunjukkan bahwa setiap amal itu ada masa semangat. Dan setiap masa semangat akan ada masa ya lemah. Nah, di sini kita penting sekali memanage bagaimana ketika kita masa semangat. Nabi SAW mengatakan dalam riwayat Ibnu Hibban, fa in kana sahibuha saddada wa qarab. Kalau pelakunya saat semangat itu dia melakukan perbuatan yang tepat, artinya tepat itu tidak gulu, tidak berlebihan. Sebab ada orang ketika semangat berlebihan. Misalnya ada orang lagi semangat baca Quran nih, saking semangatnya berlebihan sehingga akhirnya dia baca itu satu hari, khatam Quran satu hari. Ya, padahal sebetulnya dia tidak punya kemampuan, tapi karena saking semangatnya itu akhirnya gulu berlebihan. Biasanya kayak gini nih mudah nih, ya, lemahnya itu mudah sekali, futurnya cepat biasanya. Ya. Maka saat semangat itu kita sesuaikan dengan kemampuan kita, ya, sambil kita lihat mana yang paling utama dan waktu yang kita semangat padanya. Maka Nabi bersabda, inna ad-dina yusrun wala yushadud din illa ghalabah fasaddidu wa qaribu wa abshiru. Ya. Kata Rasulullah SAW, agama ini mudah sebetulnya, dan tidak ada yang memberat-beratkannya kecuali pasti akan kalah. Artinya kalah maksudnya cepat lemah. Maka saddidu wa qaribu wa abshiru. Ya. Maka bersikap tepatlah kalian dan mendekatlah kepada kebenaran yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW itu tidak berlebihan dan tidak meremehkan, tengah-tengah di antara itu. Iya. Nah ini, akhi, bagaimana cara beramal saat kita sedang semangat. Hati-hati, jangan kebablasan. Dalam artian kita terlalu gulu saking semangatnya itu, sehingga akhirnya futurnya juga cepat. Ya. Nah, ketika kita futur, kita juga harus bersikap tepat juga. Saat kita lemah nih, kita melemah dari suatu amal, ya, apa yang harus kita lakukan ini? Kata Rasulullah SAW, faman kanat fatartuhu ila sunnati, siapa yang lemahnya kepada sunnahku, sungguh ia telah dapat hidayah. Tapi siapa yang lemahnya kepada selain sunnahku, sungguh ia telah binasa. Iya. Ada orang semangat baca Quran, Masya Allah. Ada masa semangatnya itu. Tahu-tahu lemah. Pindah ke baca Quran. Ditinggalkan baca Quran, sibuk baca Quran, baca komik dan yang lainnya. Wallah, ini sudah binasa. Tapi ketika ada orang lemah dari baca Quran, ia tetap menjaga, berusaha bisa baca Quran, tapi kemudian dia berusaha mencari bagaimana supaya bisa beramal tetap di atas sunnah, dan dia semangat padanya. Maka ia coba, ya, memanage
masa fatrohnya itu, masa lemahnya itu. Dengan cara apa? Yang pertama, dia coba beralih kepada yang sunnah lagi, dengan banyak berzikir kepada Allah untuk supaya semangat lagi membaca Quran, dengan cara memotivasi diri dia. Ya. Maka kalau misalnya ada orang yang ketika lemah membaca Quran, lalu dia semangat membaca kitab-kitab para ulama, alhamdulillah, wallahi ini orang sudah dapat hidayah, alhamdulillah. Maka dari itu ya akhal Islam, ya, usahakan masa lemah kita tetap di atas sunnah, supaya kita dapat hidayah ya akhi. Adapun kemudian masa lemah kita kepada selain sunnah, ya, maka sungguh kita binasa ya akhi. Baik, saya kira cukup ya pembahasan kita pada pagi hari ini. Nah. Baik, syukran jazakallahu khair, barakallahu fik atas materi yang telah disampaikan. Beberapa hadis telah kita simak bersama. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa atau pendengar yang ingin bertanya. Silahkan Anda bisa mengirimkan pertanyaannya. Baik, untuk kesempatan pertama kami ajukan terlebih dahulu satu pertanyaan yang masuk di layanan pesan singkat. Yang pertama ada pertanyaan dari penanya yang berada di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, bagaimana dengan kebiasaan yang mungkin sekarang ini karena giatnya media sosial, di mana pengelola infak atau sedekah melakukan foto dengan yang diberikan sedekah tersebut. Apakah hal tersebut tidak ditakutkan kepada perendahan orang yang menerima sedekah dan juga bahaya ria kepada pengelola sedekah dan juga yang memberikan sedekah? Mohon nasihatnya. Iya. Kalau memang itu tujuannya untuk sebagai laporan kepada donatur, iya, maka cukup laporkan saja ke donaturnya bahwa ini sudah diserahkan. Adapun kemudian dipublish di media sosial, jangan. Iya, dimana semua orang bisa lihat. Kecuali tujuannya adalah untuk supaya memotivasi orang lain. Tapi kalau masih ada cara lain untuk memotivasi, selain cara itu, gunakan. Ya, kalaupun mau, maka diburamkan itu. Ya, tidak kelihatan siapa orangnya. Wajahnya diburamkan, tidak kelihatan. Iya. Supaya keikhlasan orang yang melakukannya tetap terjaga. Sebab kalau jelas wajahnya kelihatan orang, jadi masyhur, kasihan. Tapi kalau wajahnya dihilangkan atau ditutup dengan sesuatu, ya, tujuannya memang hanya untuk pertama misalnya pelaporan kepada para donaturnya, sehingga donatur sudah merasa yakin bahwa uangnya memang telah sampai kepada yang berhak. Demikian pula misalnya mereka ingin memberikan motivasi teman-teman yang lainnya yang ada di media sosial sana untuk bisa menyalurkan, tapi upayakan itu wajahnya ditutup, ya, agar tidak kelihatan siapa yang diberi dan siapa yang memberi, sehingga terjagalah ya hatinya tersebut. Karena menjaga hati ini penting, ya, karena kalau sampai hati kita terkena ujub, batal amal kita, kasihan. Kalau hati kita sampai terkena ria, ingin dapat pujian, wah bahaya. Ya. Maka kita berusaha untuk menyelamatkan hati yang diberi, supaya yang diberi pun tidak jatuh status sosialnya. Juga menyelamatkan yang memberi supaya tidak terkena penyakit ria. Wallahu a'lam. Nah. Ya, baik, insyaallah, syukran jazakallahu khair atas jawaban dan nasihatnya. Demikian, dan selanjutnya ada pertanyaan kembali di layanan pesan singkat kami ajukan. Ya Ustaz, saya ingin bertanya, apakah termasuk ujub dengan anak dan suami yang soleh, lalu kita pasang status di HP dan bilang ke teman-teman atau orang lain bahwa kita merasa bangga dengan kesolehannya tersebut. Nah, kebaikan, apakah hal tersebut untuk ujub yang dibolehkan, Ustaz? Bergembira dengan kesolehan suami dan anak, ya, itu wajar.
dan kemudian kita memberikan sebuah status, namun usahakan dengan kalimat-kalimat yang benar, dengan mengatakan alhamdulillah yang telah memberikan kepada saya suami dan anak-anak yang soleh. Mudah-mudahan Allah terus memberikan kepada kami ya nikmat tersebut dan diberikan istiqomah di atas kesolehan. Cukup seperti itu aja. Ya, sebagai rasa gembira kita dan bersyukur kepada Allah yang sudah memberikan kepada kita apa? Ya, nikmat yang banyak tersebut. Karena semua itu dari karunia dari Allah. Maka ya, upayakan kalimat-kalimatnya menunjukkan rasa syukur kepada Allah. Dan agar memotivasi ya orang lain agar mereka juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tentunya akhi, ya, ketika kita menceritakan nikmat tersebut di media sosial ataupun yang lainnya, tidak semua orang akan ridho. Di sana ada orang yang dengki kepada kita. Di sana ada orang yang memang ya ikut bergembira ya karena dia memang mencintai kita. Di sana hanya ada orang hanya sebatas untuk mencari-cari kesalahan atau desas-desus dan yang lainnya. Maka berhati-hatilah. Ya, yang namanya di media sosial ini bagaikan hutan rimba. Ya. Kalau kita tidak lakukan itu mungkin lebih selamat. Yang penting kita bersyukur kepada Allah atas nikmat tersebut sambil terus berusaha untuk mensyukuri nikmat tersebut. Wallahu a'lam. Nah. Ya, Masya Allah, syukran jazakallahu khair atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Demikian, dan selanjutnya yang ketiga masih kami angkat di layanan pesan singkat. Nah Ustaz, ada pertanyaan, di masa pandemi ini banyak yang merasa kesulitan dalam mencari nafkah. Nah, kami sebagai kepala keluarga selalu merasa khawatir tidak bisa menafkahi anak dan istri di rumah karena sulitnya keadaan ini. Apakah kekhawatiran tersebut adalah suatu kewajaran atau ketidakwajaran Ustaz? Khawatir seperti itu wajar, namun jangan sampai menyebabkan hilangnya tawakal. Ketika terjadi kekhawatiran, segera kalahkan oleh tawakal. Iya. Ibnu Mas'ud saja mengatakan, wa ma minna illa walakin Allah yudhibu bitawakkul. Tidak ada seorang pun yang di antara kita kecuali pasti ada di hatinya itu jenis daripada tatayur. Ya. Namun Allah hilangkan itu dengan tawakal. Ketika kita khawatir ya tidak bisa menafkahi keluarga karena sulitnya di zaman sekarang pandemi, segera kekhawatiran itu kita hilangkan dengan tawakal. Adalah saya serahkan semua kepada Allah. Yang penting saya sudah berusaha dan saya tawakal, dan yakinnya bahwa orang yang bertawakal kepada Allah, Allah tidak akan sia-siakan. Allah berfirman, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupi ia. Lalu kemudian gunakan qanaah, merasa puas dengan yang ada, walaupun sedikit nggak apa-apa. Ya. Di masa seperti ini kita penting untuk berhemat sehemat-hematnya ya akhi. Dan kita juga berusaha untuk membantu mereka yang susah. Dan yakinlah bahwa sedekah itu malah memberkahi harta kita, tidak mengurangi sama sekali. Iya, wallahu a'lam. Nah. Iya, baik, terima kasih banyak. Syukran jazakallahu atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Demikian, dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya di layanan telepon. Iya, Ya. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz dan tim Roja TV selalu dalam lindungan Allah dan keberkahan ya. Ini Ustaz, saya mohon bertanya. Kan kita menjalankan fardu yang diharuskan, kemudian kita tambah dengan sunnah-sunnah, menjalankan sunnah rawatib. Adakah amalan ketika menyelesaikan sholat qobliyah, badiyah, ya? Dan kemudian sunnah rawatib itu kan jumlahnya 12 rakaat ya, ditambah dengan fardunya 17. Apakah itu bid'ah? Apakah memang ada dalilnya? Mohon petunjuk Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis tentang masalah ini sebetulnya sangat terkenal, Ibu. Ya, Rasulullah SAW sabda, man hafadha ala thintai asyrata rakaah, siapa yang menjaga 12 rakaat ya sehari semalam,
banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah di surga, yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, kemudian 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Dan disebutkan dalam hadis, siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, Allah haramkannya dari api neraka. Ya, berarti kalau ibu mau tambah lagi, ya setelah zuhur 4 rakaat. Ya. Dan boleh juga kita amalkan hadis Ibnu Umar, aku hafal dari Rasulullah 10 rakaat. 2 rakaat sebelum zuhur, sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah asar, setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Ya. Nah, ini disebut dengan salat sunnah rawatib yang Rasulullah SAW wadhaba alaiha, yang Rasulullah terus menerus melakukannya, ya, selama mukim. Adapun dalam safar, beliau tidak melakukan sholat sunnah rawatib kecuali qobliyah subuh saja. Yang lainnya tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya. Kemudian sholat sunnah yang lainnya yang hendaknya kita jaga, ibu, sholat tahajud. Karena Rasulullah SAW sangat menjaga sholat tahajud, terutama sholat witirnya. Sampai Rasulullah tidak pernah meninggalkan witir, baik mukim maupun safar. Ya. Demikian pula sholat yang hendaknya kita jaga, yaitu sholat duha. Ya. Karena Rasulullah SAW memberikan pahala yang besar untuk sholat duha. Nabi SAW menyebutkan bahwa dalam tubuh manusia ada 360 sendi yang harus dipenuhi sedekahnya. Dan ternyata itu bisa dicukupi dengan 2 rakaat duha. Ya. Nah, coba kita jaga sholat-sholat sunnah ini. Selain itu juga kita berusaha untuk melakukan amalan soleh yang lain, seperti sodakohnya, seperti baca Al-Qur'annya, seperti membaca zikir, ya, senantiasa lisan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu zikir pagi dan petang ataupun yang lainnya. Ya. Demikian pula kita berusaha untuk beramal soleh yang lain dengan cara menghormati para tetangga, berbuat baik kepada tetangga, menjaga silaturahim, demikian pula berbakti kepada orang tua, demikian pula kita sebagai seorang istri, tentu ibu, ya, berbakti kepada suami. Itu merupakan amal soleh yang agung. Ibu juga berusaha untuk mendidik anak-anak, itu juga amal soleh yang besar. Nah, banyak sekali amalan soleh sehari semalam sebetulnya, ya, yang bisa kita amalkan. Yang jelas kita berusaha berlomba-lomba dalam beramal soleh, karena kebahagiaan kita di akhirat adalah dengan amal soleh. Iya. Wallahu a'lam. Nah, baik, syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihat Ustaz. Demikian ya untuk Ibu Yuni yang berada di Jakarta Pusat. Dan selanjutnya yang kedua, silakan, masih kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya di layanan telepon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dengan Ibu Nia di Fakfak. Pak Ustaz, ada hadisnya tidak? Ada doa gini kalimatnya Pak Ustaz, Allahumma ini yang tentang Allahumma ini as'aluka husnul khotimah, Allahumma kfini bihalalika an haramika. Itu sampai belum bisa disimak tadi. Iya. Iya. Adapun doa tadi, Allahumma ikfini bihalalika an haramika, itu ada sebuah hadis yang menunjukkan kepada hal itu. Hadis tersebut sahih, dalam Sahih Targhib dan Tarhib juga nanti akan lewat, ya, doa agar dibayarkan hutang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun doa Allahumma inni as'aluka husnal khatimah, saya tidak tahu dalilnya, yang namun itu doa yang bagus. Jadi kita minta kepada Allah supaya diberikan husnul khatimah, ya, supaya wafat di atas dalam keadaan husnul khatimah, itu doa yang bagus. Ya. Namun tentu doa-doa yang tidak berasal dari Nabi SAW, yang kita lantunkan sendiri, jangan kita khususkan di waktu tertentu dengan keyakinan adanya keutamaan.
karena mengkhususkan suatu amal dengan keyakinan adanya keutamaan pada waktu tertentu, itu wajib dengan dalil. Adapun kita berdoa dengan itu tanpa meyakini atau tidak mengkhususkan dan tidak meyakini itu itu berasal dari sunnah Nabi, ya silahkan kita amalkan, kita minta kepada Allah. Semua doa-doa yang isinya kebaikan sangat dianjurkan sekali, selama tentunya tidak berlebihan. Karena disebutkan dalam hadis, ya kelak nanti akan ada, kata Rasulullah, suatu kaum ya'taduna fit tuhur wa du'a, orang-orang yang melampaui batas dalam bersuci dan berdoa. Melampaui batas dalam berdoa contohnya apa? Berdoa dengan suara keras, ya Allah, dan yang lainnya. Ya ini jelas ya namanya berlebihan dan melampaui batas dalam doa. Ya wallahu a'lam. Nah. Iya, baik, terima kasih banyak. Terima kasih atas jawaban Ustaz. Demikian ya untuk Ibu Nia di Fak-Fak Papua Barat. Dan selanjutnya kami beralih kembali di layanan pesan singkat. Nah, ada pertanyaan Ustaz di layanan pesan singkat kembali. Ya Ustaz, apakah benar apabila kita berniat sedekah itu agar harta kita bertambah berkah? Dan apa sih sebenarnya tanda-tanda harta yang berkah itu Ustaz? Mohon penjelasannya. Iya. Tentunya niat kita yang paling utama adalah mengharapkan ridha Allah dan mengharapkan surga Allah. Adapun mengharapkan ganti di dunia, ini sesuatu yang murahan. Karena dunia di mata Allah itu rendah. Ya, kata Rasulullah SAW, "Lau kanatid dunya tazinu indallahi janaha ba'udah, ma saqallahu al-kafiru ka'sa." Kalaulah dunia itu di mata Allah lebih berharga daripada sayap seekor nyamuk, Allah tidak akan memberikan orang kafir itu segelas minuman pun. Tapi masalahnya dunia di mata Allah sangat hina, lebih hina daripada bangkai kambing. Ya. Maka kalau kita beramal soleh, sedekah ini sesuatu yang mulia di mata Allah. Lalu kita mengharapkan agar kita diganti di dunia, berarti kita mengharapkan dari sesuatu yang mulia, ya, sesuatu yang hina, sangat-sangat tidak baik. Maka, ya, kalau ibu bersedekah dengan niat supaya diberkahi harta, itu mengharapkan ganti di dunia namanya. Yakin Bu, itu sudah janji Allah masalahnya, bahwa setiap orang yang bersedekah, kalau kita sedekahnya ikhlas karena Allah 100% gak mengharapkan apapun dari kehidupan dunia, pasti diberkahi sama Allah. Itu sudah pasti. Gak perlu diniatkan pun, Allah pasti realisasikan janjinya, itu pasti itu. Ya. Apa sih tanda harta yang berkah? Tanda harta yang berkah itu adalah tanda yang harta tersebut membuat kita taat kepada Allah. Harta tersebut tidak membuat kita lalai dari menaati Allah. Harta tersebut tidak menjerumuskan kita kepada maksiat kepada Allah. Harta tersebut membuat kita senantiasa qanaah dengan apa yang ada. Selalu merasa puas dan merasa cukup dengan yang ada. Ya. Adapun harta membuat kita lalai dari ketaatan, harta membuat kita sombong dan ujub, harta itu membuat kita akhirnya ya marah cinta harta, akhirnya tidak pernah puas dengan yang ada. Itu tanda harta tersebut tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dari itu sebaik-baik harta adalah yang membantu kita atas keimanan kita. Itu adalah keberkahan yang paling agung. Wallahu a'lam. Nah. Iya, baik, syukran jazil atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Demikian, dan selanjutnya kami ajukan kembali pertanyaan di dalam pesan singkat ya, dari seorang istri. Ya Ustaz, saya selalu berusaha untuk istiqomah, selalu taat kepada suami dalam perkara yang ma'ruf. Namun suami banyak melakukan maksiat. Yang ingin saya tanyakan, apakah nantinya di akhirat nanti kita akan bertemu kembali dengan suami terakhir kita walaupun suami kita itu sering melakukan maksiat? Hanya Allah yang Maha Tahu. Memang pada asalnya seorang wanita itu
akan diberikan suami yang terakhirnya di dunia. Tapi jika ternyata suaminya tersebut ya amalannya bobrok, rusak, ya pastinya Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Dan Allah Maha Adil. Ya, Allah Maha Adil. Tidak mungkin Allah menzalimi orang-orang yang beramal saleh. Allah berfirman, ya, at-thayyibuna lit-thayyibat. Laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik. Wanita-wanita yang baik juga untuk laki-laki yang baik. Maka kelak Allah pasti akan berikan keadilan pada hari kiamat. Semua itu dengan keadilannya. Hanya Allah yang Maha Tahu. Wallahu a'lam. Nah. Iya, nah baik, syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan saya tulis demikian. Dan selanjutnya masih di layanan pesan singkat kembali ada pertanyaan. Ustaz tadi disinggung mengenai lembaga dakwah. Nah, bagaimana nasihat Al-Ustaz ketika kita aktif di lembaga dakwah, di suatu lembaga dakwah, sering para senior itu atau mereka yang lebih dahulu dalam berkecimpung dalam dunia dakwah itu mengatakan kalian itu tidak mengetahui apa-apa apa yang dilakukan kami di saat masa lalu atau di saat merintis dakwah, dan kalian belum ada, sehingga hal tersebut menciutkan dan menjatuhkan mental para juniornya dan juga menutup kreativitas ide-ide dari para juniornya. Mohon nasihatnya Ustaz akan hal ini. Ucapan yang menunjukkan kepada ujub. Tak layaklah seorang yang sudah Allah berikan nikmat dia untuk merintis dakwah kemudian mengungkit-ungkit tersebut kepada junior-junior. Seakan-akan dia sudah punya jasa. Iya. Padahal itu namanya mengungkit-ungkit jasa kita. Padahal akhi, yang paling berhak untuk mengungkit itu Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, yamunnuna 'alaika an aslamu. Qul la tamunnu 'alayya islamakum. Balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman. Mereka mengungkit-ungkit kepadamu tentang keislaman mereka. Katakan jangan kamu ungkit-ungkit keislaman kalian itu. Tapi Allah lah yang mengungkit-ungkit ya akan nikmat yang Allah berikan kepada kalian yang telah memberikan hidayah kepada kalian kepada Islam. Ya, seorang ustadz ya berusaha sembunyikan semua amal soleh dia yang dahulu. Tidak perlu ia ceritakan ke orang-orang bahwa saya sudah begini, saya sudah begitu. Apa dia tidak takut kalau Allah batalkan amal tersebut? Ya, gara-gara itu. Seorang ustadz apabila misalnya dia sebagai pendahulu berusahalah untuk mengayomi yang lebih muda. Ya, membimbing mereka dengan kasih sayang, dengan ilmu, bukan dengan kesombongan, bukan dengan keujuban, bukan dengan merasa bahwa yang junior itu tidak tahu apa-apa. Ya. La wallahi ya akhul Islam, itu bukan sifat yang menunjukkan akan kasih sayang. Sementara Rasulullah SAW sabda, ya disebutkan dalam hadis, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Bukan dari golongan kami yang tidak sayang kepada yang lebih muda dan tidak menghormati yang lebih tua. Maka yang muda menghormati yang tua menyayangi yang muda. Sehingga kalau seperti ini akan terjadi apa? Ya, berkesinambungan dakwah. Ya. Adapun kemudian mengungkit-ungkit bahwa saya sudah capek, saya dulu yang sudah membangun, saya sudah, ya akhi, itu sudah nikmat Allah yang Allah berikan kepada kamu, sudah dapat pahalanya kamu. Nggak usah kamu ungkit-ungkit kepada orang lain. Justru khawatir itu malah kalau kamu mengungkit kebaikan kamu, Allah batalkan amalan kamu itu. Iya, sudahlah. Amal soleh yang sudah kita lakukan, sembunyikan saja. Tidak perlu orang tahu kalau kita yang sudah membangun dakwah. Tidak perlu. Ya. Kita tidak butuh pujian manusia. Kita tidak butuh penghormatan manusia. Kita nggak membutuhkan sama sekali orang menghormati kita, menganggap kita ini ya yang paling dan yang lainnya. Tidak butuh. Kita hanya butuh ridha Allah saja. Kalau misalnya kita yang pertama kali membangun lalu kita dicuekin juga nggak masalah. Ya, yang penting kita sudah dapat pahalanya dari Allah, selesai sudah. Kemudian kita ditinggalkan oleh mereka, ya silakan. Yang penting kita sudah berusaha, ya sudah punya pahala yang besar.
Adapun kemudian marah-marah dan mengungkit-ungkit jasa-jasanya terdahulu, wallahi ya akhi, ini bukanlah sifat orang yang ikhlas, akan tetapi itu sifat orang-orang yang mengharapkan ketenaran, mengharapkan dunia, mengharapkan penghormatan. Ya, Allahul musta'an wa la tiklan. Nah. Syukran jazal khair atas jawaban dan nasihat yang sangat bermanfaat sekali. Dan selanjutnya pertanyaan kembali di layanan pesan singkat, ada beberapa pertanyaan, mungkin kami simpulkan saja. Ya Ustaz, mengenai perkataan Jumat berkah atau Jumat barokah, apakah ini ada dalilnya Ustaz? Mohon penjelasannya. Tidak tahu. Nah. Ya, baik. Selanjutnya kami ajukan kembali di layanan pesan singkat. Nah. Jadi mengenai pemilu, bila di suatu negara Ustadz tidak ada orang yang menyalonkan dirinya, maka katanya di situ akan naik orang-orang yang tidak benar atau non muslim. Nah, bagaimana mengenai hal ini Ustadz? Tentunya masalah-masalah besar yang membutuhkan kepada ijtihad, ya, harus ditanyakan kepada para ulama besar. Adapun kita seperti saya yang Ustadz nggak punya ilmu seperti ini, tak layaklah berbicara masalah-masalah besar. Maka masalah yang sifatnya kontemporer seperti ini tanyakan. Masih ada para ulama besar, alhamdulillah, yang betul-betul kokoh keilmuan mereka. Itu lebih selamat buat antum daripada mempertanyakannya kepada saya yang keilmuannya masih sangat rendah seperti ini, ya. Allahu a'lam. Segera cukup sampai di sini. Ya. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufik, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.